beserta segenap jajaran utama yang saya hormati, Hadratul Muhtaramin, seluruh sesepuh Subhanul Muslimin, Ibu Gubernur yang saya hormati, dan Subhan lovers yang berbahagia. Beli es lilin bakune perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai Subhanul Muslimin yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saudara-saudara sekalian, saya tadi mengikuti arahan Bapak Kapolri melalui YouTube. Kebetulan saya sama Kiai Said dikasih julukan wali YouTube. Yang terbaru, seperti Pak Kapolri Intelkam tahu, saya mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya adalah menjadi selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Yang paling menyedihkan Pak Kapolri, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Ason Haji dalam kitab Jurumiyah. Fa amma domatu fatakunu alamatan lirraf'i, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafti. Betul? Artinya apa? Kalau bangsa ini ingin menjadi bangsa yang besar, syaratnya adalah harus dhammah. Dhammah itu apa? Bersatu. Son Haji mengatakan persatuan adalah merupakan tanda-tanda kemuliaan. Persatuan adalah merupakan tanda-tanda keluhuran. Persatuan adalah merupakan tanda-tanda ketinggian. Artinya apa? Kalau bangsa ini pengen besar, gampang. Jadilah bangsa yang bersatu. Bagaimana caranya? Saya mencatat, pintu radikalisme itu adalah berangkat dari kebencian yang berlebih kepada pemimpin. Coba kita lihat, muncul BLT semuanya teriak-teriak minta BLT, tapi begitu BBM naik sedikit semuanya tidak terima. Artinya apa? Kalau dapat nikmat kita diam, begitu dapat ujian kita teriak-teriak. Ini orangnya juga datang, biasanya jilbabnya putih. Yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Maka apa? Coba salah satu bentuk-bentuk kebencian yang kemudian memporak-porandakan persatuan. Ketika Presiden Jokowi meminta kepada semua gubernur di Indonesia, ketika ibu kota Nusantara dipindah ke Kalimantan untuk membawa tanah dan air, termasuk ibu gubernur. Kita ngambil dari mana, Bu? Dari Mojokerto. Orang yang benci dengan pemimpin mengatakan apa? Presiden percaya dengan dukun, percaya dengan klenik. Masa membuat ibu kota harus menyiapkan tanah dan air? Dia lupa bagaimana kemudian ketika Kanjeng Sunan Kalijaga membuat Masjid Demak yang merupakan proyek dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang sama-sama Anda tahu Sunan Kalijaga merupakan guru dari Joko Tingkir yang hari ini lagunya kembali viral. Joko Tingkir ngombe dawet, orang tahu dikir ngasih mumet. Ini lagu favoritnya Bu Khofifah. Saya ditanya, Gus, kontroversi lagu Joko Tingkir bagaimana? Kontroversinya di mana? Itu menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Ngombe dawet. Justru benar. Kalau zaman Joko Tingkir itu adanya cuma degan, kopi sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Kenapa? Zaman Joko Tingkir belum ada boba. Makanya santai-santai saja, Mas. Kalau saya rubah Bu Gubernur, Pak Kapolri, saya cuma bilang Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Musiknya telat. Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak, kalau seandainya digarap sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi wali.
Tapi nyatanya apa? Fakta mencatat Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan semua wali untuk bahu-membahu membangun Masjid Demak. Apa semangat yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Persatuan. Kemudian yang kedua, menghargai kearifan lokal. Sehingga apa? Semua daerah merasa memiliki sense of belonging terhadap Masjid Demak. Tidakkah kita berpikir kenapa Presiden mengendaki tanah dan air dari seluruh bangsa Indonesia? Jawabannya adalah supaya semua anak bangsa memiliki rasa sense of belonging terhadap ibu kota Nusantara yang baru yang ada di Kalimantan. Gobloknya apa? Ada orang bilang, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis? Artinya apa? Dia tidak memahami filosofi li ta'arofu. Di dalam apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Ya sih bengok mesti jomblo itu. Santai saja belum. Sekoliwat lawe jantra, sekorawon kurang uyat. Ampun tanglet kapan jomblo nikah pacar mawon kula boten gadah pacar mawon kula boten. Bangun sembahyang salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin sallallahu Nabi Muhammad. Rasa memiliki terhadap ibu kota. Makanya kemudian apa? Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dituntut mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasatiyah. Saya ditanya, kok Gus Miftah belain Pak Jokowi? Oh tidak. Saya punya prinsip. Wasatiyah di dalam Al-Qur'an mengamanatkan baik di dalam beragama maupun berbangsa. Maka saya sering komunikasi dengan Pak Asrena, dengan Pak Aslok, izin Pak Kapolri, soal moderasi beragama. Saya punya gerakan moderasi beragama. Beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Bagaimana kemudian orang beragama itu asik? Kalau kemudian memang pemerintah salah dalam hal berbangsa, kita kritik, tapi tentunya dengan cara yang baik. Terakhir, sebelum Pak Kapolri meninggalkan tempat, karena Pak Kapolri harus naik pesawat, karena pesawat itu seperti cewek, mau dimengerti nggak mau mengerti. Bu Khofifah langsung tertawa. Yang jelas Pak Kapolri, saya masih ingat betul arahan Presiden Jokowi waktu itu ketika Rapimnas TNI Polri, tolong anggota TNI Polri WA grup para istri diawasi. Betul Pak Kapolri ya? Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا Allah. Kep ngaji okeh rondo sing jaloti. Ada janda di sini? Karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda? Saya ngomong apa? Maklum urung ngopi. Monggo Pak Kiai ngopi. Kenapa kita harus ngopi? Karena hidup penuh inspirasi, bukan halusinasi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya tadi mau pulang, rombongan Kapolri sama Bos Hafid dilarang. Ojo Gus, amplopnya kantil kok dilit. Alah, paling PHP. Ini juga banyak PHP di sini nih. Perjaka hampir punah. Maka saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau kamu ditolak pacarmu, kamu bilang, bagimu aku hanya nun mati di antara idgham bila gunah. Maksudnya apa? Terlihat sih, tapi tidak pernah dianggap. Iya. Santai bro. Kowe malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Deso. Nah, tadi saya ngomong kebangsaan. Sekarang saya pengen memotivasi yang muda-muda ini. Nah, ingat. Saya dulu berangkat dari Sumatera. Karena kebetulan saya telah di Lampung. Tapi mbah saya itu Ponorogo. Mbah saya itu Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari Ponorogo punya anak 7, punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak namanya Kiai Karyonawi. Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Jalal Iman punya anak namanya Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya anak namanya Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak namanya Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Bahasa kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di Pondok Jogja banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena banyak yang datang ke pondok, saya tidak tahu siapa latar belakangnya. Saat itu pesan yang disampaikan oleh bapak saya adalah, nah, ingat kalimat bapak, kalamun mufidun, kalamuna sing ngapal rong bae tak kayak duit 1.000. Ayo gini. Ayo mbaknya sini. Mbaknya sini. Oi mbak, sini mbak. Kalau cantik insya Allah besok jadi istrinya Kiai. Amin. Rambutnya gondrong, kacamata pakai tongkat. Amin. Saya ya. Orang wani. Saya bukan begap dari nikah lagi, Bin. Tapi karena saya menghargai perasaan perempuan. Karena saya punya prinsip hargai perasaan wanita. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan wanita. Betul? Maka ingat lagi-lagi, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Masuk ya. Endi mbak mau? Mana mbak? Sini mbak. Kalau mau nalap mau fitun kasnakim, jangan. Aku pengen ngerti santri niku Safid. Minta mic-nya mas. Minta mic-nya 1. Sini, ya. Sini. Oh. Namanya siapa mbak? Ya. Namanya siapa? Aufa. Nama kompletnya siapa? Aliwan 1. Nama kompletnya siapa? Wah, ini bukan ini loh. Aufa Javanika. Siapa? Aufa Javanika. Javanika bapaknya namanya siapa? Pak Aning Sudirja. Nah, kenapa aku tanya nama komplit kamu? Biar besok di pelaminan aku udah hafal. Aufa cita-cita pengen jadi apa dong? Kamu berjuang harus kastakan istiqomah. Gus, apakah istiqomah berat? Ya, istiqomah pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak saya, Gus Hafid, Gus Hadi itu istiqomah.
ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya Fatimah, istri 4, satu rumah. Ekspektasi, tapi faktanya ya satu. Makanya saya bilang, laki-laki punya istri 4 namanya Superman, punya istri 3 gentleman, punya istri 2 powerman, punya istri 1 cemen. Dan saya termasuk cemen sama Gus Hafid. Bukan berarti kami gak laku, tapi karena menghargai perasaan wanitaku. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bujuku mudar aku, Pak. Ala rasa gaya, saya katakan ngomong itu, Bu, dijawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Probolinggo Anda milih yang mana? 1. Tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Dan yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Probolinggo Anda pilih yang mana? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ngomong itu bengok ras itu Ibrahim Fir'aun yo rapopo. Artinya apa? Untuk menjadi orang besar, 1 harus mufid, 2 harus istiqomah. 1, jadilah orang yang berfaedah. Jangan pernah tidak percaya diri dengan kemampuanmu, nak. Apalagi kalau orang mengatakan kamu hanya di pondok desa, melu Gus Hafid pengen jadi apa? Hei, justru pemimpin-pemimpin hebat itu berangkat dari desa. Justru orang-orang hebat itu terlahir dari desa. Gak menutup kemungkinan alumni-alumni yang derek Gus Hafid jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kalau Anda ditanya santri bisa jadi apa, Anda salah. Saya itu dari dulu sering ngomong sama teman-teman Gus-Gus. Saya sama Gus Hafid ini punya persatuan Gus-Gus WA Group, namanya Gus Daning Sotelia. Siapa itu? Gus-Gus yang takut dengan istri. Karena saya ingat jadi walinya Allah itu harus punya istri galak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya bapak-bapak kalau punya istri galak itu 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau yang kedua, min alamatil satrok. Katanya mendekati yang kedua, Gus kita. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Saya bilang apa? Bahwa Gus Hafid ini sosok yang tidak hanya mementingkan kehebatan dirinya sendiri sebagai seorang Superman, tapi mampu membuat super team. Di saat orang lain membranding dirinya sendiri, yang dibranding oleh Gus Hafid itu siapa? Subhanul Muslimin. Maka menungso-menungso sebadian kayak Asmi, Akam, itu hasil tangan dinginnya Gus Hafid. Beliau seolah-olah ingin mengatakan apa? Aku itu seperti gula di dalam kopi. Ada wujudnya, tapi tidak pernah dihargai keberadaannya. Seperti seorang suami di hadapan wanita. Selalu seperti itu, karena perempuan tidak pernah salah. Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya para suami jangan pernah punya salah sama istri. Sekali kamu punya salah sama istri, seumur hidup kelingan terus. Apa mana wong itu jilbabe pink. Ya Allah. Saya bilang, orang kayak Gus Hafid ini keren Pak Rektor. Mampu membranding Subhanul Muslimin, tidak harus membranding dirinya sendiri. Sing digedaknya bocah-bocah. Maka Indonesia hari ini minimal mengenal Ayo Asmi, mengenal akan mengenal Subhanul Muslimin sampai usia 17 tahun. Kenapa? Karena Gus Hafid tidak hanya mementingkan Superman, tapi super team. Mungkin Gus Hafid punya prinsip,
Kecerdasan itu seperti celana dalam. Artinya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Cangkeme jomblo mesti ya. Lara mesti anak gue Samsudin ya. Tenang. Santai bro, sing dilaporke polisi rawan tapi aku bro. Dilaporke ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Cie. Penistaan dukun. Gara-gara saya bilang Gus Hafid, saya bilang kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun yang jualan ilmu pelet istrinya paling cantik. Ning nyatanya banyak dukun istrinya jelek, merongos. Berarti dukun ya ora iso apa? Sebenarnya kalimat saya panjang. Manusia itu tidak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, harusnya dosen kayak Pak Rektor ini anaknya paling pinter. Kenapa? Karena dosen pekerjaannya meminterkan anak orang lain. Ning nyatane yo oke anak dosen goblok. Berarti dosen yo ora iso apa? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi nyatanya oke dokter yo sakit. Saya bahkan punya dokter THT telinga, hidung, tenggorokan. Wongnya malah budek. Berarti dokter gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Soalnya apa? Polisi pekerjaannya mengamankan, tapi nyatanya polisi sendiri tidak aman. Faktanya, ono polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Dicekel karo polisi, diperiksa karo polisi, sing mumet ndase polisi. Tapi Anda yang fair, jangan digebiahu ya. Saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah, diloke karo kanca-kancane, sambung. Ora kabeh polisi kelakuane kaya sambung. Itu kesalahan personal, bukan kesalahan polisi secara kelembagaan. Di satu sisi saya bela polisi, tidak semua polisi kayak Sambo. Tapi di satu sisi di media saya juga bilang, tapi mohon maaf Pak Polisi, kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, ingatlah hari ini masyarakat mengawasi polisi. Betul. Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta sama sahabat-sahabat saya polisi, jujurlah. Ingat, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Jadi apa yang pertama? Saya pengen apa yang dilakukan Gus Hafid ini mufid dan istiqomah. Buktinya apa Gus? 17 tahun. Gak mudah loh Gus, ngopeni bocah-bocah nom-nom kayak beliau-beliaunya ini bisa bertahan sampai 17 tahun. Gak gampang Gus. Sekarang nyatanya, jangankan anak banyak, Subhanul Muslimin berapa orang Gus? 26. Menyatukan 26 kepala, gak mudah. Sekarang menyatukan 2 kepala, nikah setahun, kekerasan dalam rumah tangga. Yang saya repot itu adalah, kan Anda tahu, saya itu di Jakarta punya kajian teman-teman artis. Karena saya memang diperintahkan sama Habib Lutfi untuk ngaji sama teman-teman artis supaya tidak terpapar dengan paham-paham radikal. Lah orang-orang yang bersangkutan itu Gus, yang laki-laki maupun yang perempuan semuanya jamaah saya, kan aku repot. Kayak Gus Hafid ngurusi Subhanul Muslimin, Miftah di mana? Ngurusi pengajian artis. Maka di Jakarta jamaah saya kayak Mas Rizky Bilar, si Lesti, Raffi Ahmad, Nagita, Atta, Aurel. Sekarang yang terakhir malah banyak janda-janda, Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang terakhir idolanya Gus Hafid, Lucinta Luna. Ketok wahyu bahasan tak rangkul busine metu tungul ya Allah. Demi Allah Gus Hafid, saya berharap Subhanul Muslimin ini, mohon maaf,
bisa mewarnai secara nasional. Saya pengen teman-teman artis satu saat juga ikut sholawatan subhanul muslimin. Setuju? Ini kritik saya Pak Rektor. Orang NU itu hari ini selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Kita nggak punya keberanian untuk mengambil ikan di kolam yang lain. Parahnya apa? Kita nggak bisa bersatu. Dulu saya kajian sama Raffi Ahmad Nagita Slavina. Teman-teman kita bilang apa Gus Hafid? Alah Miftah sok ngartis. Begitu Raffi saya lepas, diambil oleh Ustadz Khalid Basalamah. Orang bingung, loh kok sekarang Raffi Ahmad sama orang Wahabi? Inilah persoalan bangsa kita hari ini. Wong NU ikon aku rangel. Sing salah sapa Bu? Guru TK. Gara-gara masuk TK anak-anak diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Milo wong NU kok naku rangel soalnya balone. Ini repot Pak. Saya ngurusi Raffi Ahmad dikira sok ngartis. Saya ngaji sama teman-teman artis ala sok gaya. Begitu mereka diambil oleh orang Wahabi bingung. Saya ingat betul kok Pak. Saya dulu ngaji di gereja tahun 2021. Yang bully itu malah teman-teman saya sendiri. Fakta membuktikan Anda mau benci sama saya seperti apapun gak ngaruh bagi saya. Karena saya punya prinsip. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Betul? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Gak usah ngomikir omongan orang, orang saja ngomong gak pakai mikir. Beda karo ibu-ibu jilbab ijo kuwi, koncone gawe status ning WA, tersinggung. Bu, kalau ada orang bikin status kok hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Rungono wong itu kayak macam nyindir aku. Justru yang menghancurkan kita itu siapa? Teman-teman kita sendiri. Saya bangga dengan Gus Hafid. Emangnya semua orang senang sama Gus Hafid? Ora. Alah, paling Gus Hafid kan gak subhanul muslimin untuk memperkaya dirinya sendiri. Paling sing nopo amplop sing paling kuat Gus Hafid, bocah-bocah mau ngerecehan tok, mesti cangkeme ana sing turah. Mbok aku wanita ruan. Kalau kita seperti itu, tetaplah berjalan di atas rel kereta. Saya punya prinsip, selama saya benar, hidup saya seperti kereta api. Berjalan di atas rel kereta yang benar, ngeyel, tabrak, rawusan. Istiqomah. Nah, begitu saya sudah mampu mewujudkan mufid, istiqomah, saya menjadi orang terkenal. Bapak saya bilang apa Gus Hafid, Pak Rektor? Lirrofi wan nasbi wajarin nasolah ka'ribina fa innana minal minah. Saya waktu itu mikir lagi, ini maksudnya apa? Nah, kamu sekarang sudah menjadi orang terkenal, kamu sekarang menjadi orang masyhur, walaupun kamu penuh kontroversi. Bagaimana nggak kontroversi Pak? Sepanjang tahun kan Miftah itu viral terus. 2018 viral pengajian di klub malam, lokalisasi. 2019 viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam. 2021 viral lagi, ceramah di gereja. 2022 viral lagi, haramnya wayang. Terakhir saya viral soal apa Mas? Sejak kapan rendang babi, rendang punya agama? Gara-gara orang masak rendang dari bahan babi. Ingat nak, babi itu haram, apalagi babi buta. Haram. Saat itu bapak saya bilang, nah, lirrofi wan nasbi wajarin nasolah ka'ribina fa innana minal minah. Yang pengen disampaikan bapak saya waktu itu apa? Kamu jadi orang terkenal, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar. Jadilah seperti domirna, gak berubah. Kamu jadi orang terkenal, sifatmu jangan berubah, akhlakmu jangan berubah. Tetapkan, pertahankan kemandirianmu, akhlakmu. Seperti kamu belum menjadi orang seperti Miftah dulu yang kelaparan,
yang mau dibuang di tong sampah. Yang pengen saya sampaikan apa? Potensi kalian untuk menjadi besar, insya Allah lebih besar daripada Gus Miftah. Amin. Amin. Kalau ada orang tanya santri bisa jadi apa? Ini pertanyaan orang goblok. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wali kota, Gus Ipul. Santri bisa jadi menteri, Gus Halim. Santri bisa jadi kiai viral, siapa? Terima kasih, terima kasih. Akhirnya Gus Apit, silakan dilanjutkan sholawatan. Saya mau ketemu Gus-Gus kita yang ada di sana, cangkemnya wis cerewet. Karena saya tadi belum menemui mereka di sana. Akhirnya adik-adik sekalian, istiqomahlah menjadikan wadah subhanul muslimin, insya Allah. Sebagaimana dikatakan al-arwah junudum mujannadah, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Insya Allah besok panji-panji subhanul muslimin di padang mahsyar, dan di bawahnya bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang hadir malam hari ini. Amin Allahumma. Maka mumpung ini bulan Maulid, pesan dari guru kita, termasuk guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nah, paling sedikit yuk kita per hari membaca sholawat Jibril minimal 1000 kali. Allah akan jauhkan kita dari kefakiran. Allah akan jauhkan kita dari kemiskinan. Gak usah panjang-panjang, cukup sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau itu Anda baca nggak sampai 15 menit, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang jomblo banyak leh, untuk calon istriku sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya matur sama Gus Hafid, Gus, kula niku iso kuat karena saya didukung oleh istri saya yang rajin membaca sholawat. Ibu-ibu tahu istrinya Gus Miftah per hari membaca sholawat berapa kali, Bu? 20.000 kali. Makanya kenapa istriku gak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak daripada saya. Bojoku lho Kang, tak kelonnya sholawatan. Bun, ayo kelon. Allah ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak Bun? Oh. Coba Anda yang nitip anaknya ke Gus Hafid, anakmu di pondok. Untuk anakku di pondoknya Gus Hafid, mudah-mudahan jadi orang yang soleh-solehah. Al-Fatihah, di-Fatihai. Mandi Bu, sholawati Fatihah. Bapak juga begitu, punya istri cangkeme cerewet, gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Mudar-mudar dewe. Maka yakinlah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Akhirnya cukup saya sampaikan, wahai subhanul muslimin, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.